kembali dalam pembelajaran kelas di SD Kanisius Kenalan. Kali ini kita akan menyelami salah satu pembelajaran kelas yang ada di SD Kanisius Kenalan. Nah, pembelajaran apa ini ya? Nah, pembelajaran kali ini dengan tema Miter Kudo. Miter Kudo ini merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang diselenggarakan selama setahun sekali oleh adik-adik kelas 6. Kegiatan ini juga sebagai kegiatan akhir bagi siswa kelas 6 sebagai wujud juga implementasi pembelajaran yang selama ini telah diperoleh selama hampir 6 tahun. Miter itu berarti mengelilingi kudo. Kudo itu kota. Jadi Miter Kudo adalah pembelajaran yang dipusatkan pada satu kota dengan menyusuri berbagai objek belajar yang telah disepakati oleh guru pendamping dan juga sekolah. Miter Kudo selalu memilih kota Yogyakarta yang identik sebagai kota pendidikan dan juga banyak ruang belajar yang bisa anak-anak jumpai sebagai ruang implementasi hasil belajarnya. Nah, lantas bagaimana dengan persiapan Miter Kudo ini? Miter Kudo biasanya diawali dengan persiapan kurang lebih sekitar 1 bulan yang meliputi dari pertama itu menggali informasi bagaimana hidup, bagaimana berbudaya, bagaimana memahami budaya sebagai suatu sikap atas keadaan tertentu. Nah, anak-anak juga diajak melihat berbagai macam sudut pandang terkait dengan kota Yogyakarta, baik itu dari segi budaya, segi tempat wisata, dan juga segi kota budayanya, kota pendidikannya itu sendiri. Kemudian kegiatan ini dikerucutkan dalam beberapa titik belajar. Keraton sebagai objek utama dan juga Taman Sari, kemudian Embrogloko, dan juga di Taman Pintar, dan tak ketinggalan di seputaran Malioboro dan juga Stasiun Tugu. Dalam persiapannya, anak juga mulai menyiapkan perangkat yang harus dibawa, mulai dari kebutuhan hidup dan juga kebutuhan belajar dan sarana pembelajarannya. Kegiatan Miter Kudo ini dilaksanakan biasanya dalam waktu 2 hari. Jadi dalam waktu 2 hari, anak diajak hidup dan bermalam di Jogja. Biaya hidup yang dijumpai atau yang ditemukan anak dalam perjalanan akan dilihat dari skenario peta wilayah yang diperoleh dari penglihatan di Google Map, mulai dari berapa jumlah kebutuhan untuk makan, berapa jumlah kebutuhan untuk masuk ke area wisata, berapa jumlah kebutuhan untuk beli minum, hingga kebutuhan-kebutuhan yang lain seperti transportasi dan juga kebutuhan kesehatan. Nah, semua biaya ini akhirnya disatukan menjadi satu biaya pembelajaran Miter Kudo. Nah, mengapa Miter Kudo ini dipilih sebagai satu model pembelajaran yang dianggap sebagai kegiatan penutup? Dalam Miter Kudo ini anak bisa mempraktikkan apa yang dia peroleh, baik itu sebagai suatu ilmu pengetahuan selama 6 tahun dan juga keterampilan-keterampilan yang diperolehnya lewat
pengembangan diri yang dilakukan di sekolah. Prasyarat dasar dari kegiatan mengiter kuda ini adalah hidup mandiri. Jadi semua yang terjadi, semua yang akan dilakukan adalah berdasarkan pembagian peran secara adil. Anak juga belajar mandiri untuk bagaimana dia mengatur keuangannya sehingga jumlah biaya yang ada itu cukup untuk hidup 2 hari. Dalam pembelian tiket, anak juga secara mandiri mengurusi teman-teman dan juga satu titik bisa masuk ke tempat yang hendak dituju. Nah, moda transportasi Trans Jogja ini juga menjadi salah satu ruang belajar bagi anak-anak, mulai dari bagaimana anak memesan tiket, menanyakan jalur mana yang harus ditempuh, hingga mereka mengumpulkan uang dan juga membagikan tiket bagi teman-teman. Nah, proses yang mandiri seperti ini sangat dibutuhkan, terlebih bagi anak-anak yang saat ini hidup dalam peradaban digital. Satu rangkaian ngiter kuda mulai dari Keraton, Taman Sari, Gebroloko, kemudian sampai ke Taman Pintar, itu dirancang dengan begitu matang agar dalam setiap sisi anak memperoleh nilai-nilai hidup, nilai-nilai belajar, sehingga serapan yang diperoleh di lapangan akan semakin memperkaya perkembangan dirinya, baik itu dari nilai sosial, kemanusiaan, nilai-nilai budaya, nilai-nilai religi, nilai-nilai kesatuan alam. Nah, bagi sekolah melihat bahwa hidup itu suatu yang realistis, bukan yang ada di awang-awang atau hafalan semata. Dari kegiatan ngiter kuda ini nampak sekali anak nanti akan berhadapan dengan ujian hidup mereka sendiri. Sekolah menyadari bahwa awal itu ilmu pengetahuan yang mereka peroleh tentunya akan dihadapkan pada realita kehidupan yang selama 2 hari anak akan bertemu dengan persoalan-persoalan dan tantangan, baik secara bahasa, etika, religius, dan juga ilmu pengetahuan yang lain. Yang akan menjadi jawaban adalah fakta lapangan itu sendiri. Nah, lantas hasil apa yang anak peroleh? Yang pertama adalah peningkatan kepribadian si anak itu sendiri, rasa lebih percaya diri dan juga lebih paham bagaimana hidup itu harus dijalani dengan baik. Di sisi lain, sebagai anak pedesaan juga akan mengerti bagaimana hidup itu akan berjalan jika tanpa prinsip hidup hemat. Bagaimana jika pemasukan itu sangat minim sehingga kebutuhan mendasar manusia itu sulit untuk dipenuhi. Bagaimana anak juga bisa bersentuhan dengan alam, dengan makhluk-makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Keraton sebagai entitas budaya Jogja juga menjadi ruang tersendiri, terlebih sebagian dari anak-anak di SD Kanjus Kenalan adalah anak-anak yang berada di Provinsi Yogyakarta. Mereka tentunya juga harus tahu bahwa dia punya raja.
siswi yang berbahagia. Kegiatan khas di SD Yesus Kenalan salah satunya sekali lagi adalah Peter Kudo. Dari ini adalah kali ke-8 Peter Kudo. Kegiatan Peter Kudo ini sempat terhenti ketika kemarin kita semua mengalami pandemi COVID-19, sehingga anak harus mengalami proses pembelajaran yang lain dan tidak bisa melaksanakan kegiatan Peter Kudo ini. Kegiatan Peter Kudo ini dilakukan selama 2 hari. Dari hari yang terakhir nanti anak akan diajak ke taman buku, di toko buku shopping di Jogja. Jadi anak diwajibkan untuk membeli 1 atau 2 buku atau 3 buku yang telah mereka rencanakan sebelum mereka berangkat ke Jogja. Bagaimana prinsip hidup itu bisa dijalani dengan hemat? Nah, tentunya anak sudah menyepakati biaya hidup yang mereka kira-kira dari perkiraan yang bisa dilihat dari perkiraan lewat pengalaman di selancar media bagaimana hidup di Jogja. Terus praktiknya bagaimana teman-teman? Dalam kegiatan 2 hari ini, guru akan membagikan besaran biaya hidup para murid, para siswa setiap kali awal kegiatan. Dari pertama, sebelum anak-anak masuk ke keraton, dibagikan biaya hidup selama 1 hari. Kemudian di hari kedua, sebelum masuk ke Gembroloko, anak-anak juga dibagikan biaya hidup selama 1 hari. Jadi biaya 1 hari haruslah cukup. Anak di sini ditantang bagaimana dia bisa mengelola keuangan. Setiap kali mereka melakukan transaksi, maka anak wajib mencatatnya. Jadi tidak hanya pencatatan dalam bentuk ilmu pengetahuan yang mereka lihat, namun juga pencatatan keuangan. Ini menjadi bagian penting dalam hidup ini. Sekecil apapun pengeluaran, tentunya anak akan mencatat. Dan di sini juga anak menjadi tertantang karena bagaimana dia bisa memiliki sisa untuk membeli buku di akhir kegiatan. Memang perjalanan selama 2 hari bukanlah perjalanan yang pendek. Jadi untuk memutus atau membantu perjalanan anak memang menggunakan Trans Jogja, tapi dalam pelaksanaannya juga anak harus tetap berjalan. Mengitari Gembroloko juga dibutuhkan energi yang cukup panjang, jadi anak harus berjalan dari tempat pemberhentian busway, anak masuk ke Gembroloko, kemudian anak setelah selesai kegiatan juga menuju ke perhentian busway dan juga naik kemudian ke Taman Pintar. Di hari pertama dan di hari kedua juga sama. Jadi prosesnya adalah proses perjalanan. Setelah sekian lama sekolah melakukan pembelajaran Peter Kudo ini, sekolah memiliki kesimpulan bahwa anak-anak sangat tertarik dan sangat antusias dengan kegiatan ini. Mereka senang, mereka ceria, dan mereka tentunya bisa belajar dengan merdeka. Kegiatan mengamati kemudian dipadukan dengan ilmu pengetahuan yang mereka pernah peroleh di sekolah, tentunya akan semakin membuat keyakinan bahwa ilmu pengetahuan yang mereka peroleh ini akan menjadi jalan selamat bagi kehidupan mereka di kemudian hari.
Yang tidak kalah penting adalah peran serta orang tua. Memang tidak mudah merubah suatu paradigma bahwa pendidikan itu adalah guru di depan murid, di depan kelas, dan anak duduk di hadapan guru. Bagi SD Kansius Kenalan ini sudah tidak berlaku lagi, bahwa bagi sekolah hidup adalah pembelajaran itu sendiri. Jadi buku dilihat sebagai suatu yang luas. Buku yang ada adalah referensi, sementara hal utama dalam hidup, dalam didikan adalah proses itu sendiri. Sekolah melihat bahwa pendidikan akan dilihat dari hasilnya. Bagaimana anak-anak menjadi suatu agen perubahan dalam kehidupan dan dalam saat-saat tertentu. Bagaimana dia memiliki keterampilan hidup untuk mampu menjawab apa yang dia hadapi, apa yang kiri kanan hadapi, bagaimana persoalan lingkungan, bagaimana persoalan sosial, bagaimana persoalan budaya, bahkan hingga persoalan hidup di tengah era digital seperti ini, sementara alam tidak bisa dinyatakan dalam suatu bentuk digital. Peran serta orang tua kan sangat mungkin terbentuk jika ada komunikasi yang baik antara guru, sekolah, dan juga orang tua. Pemahaman atau memberikan suatu materi bagaimana pendidikan yang benar bagi anak-anak haruslah secara konsisten didiskusikan, baik dalam forum umum ataupun forum komunikasi dalam grup antara orang tua dengan para siswa. Sekolah sebagai bagian dari agen perubahan tentunya harus bisa lebih jeli untuk melihat ke arah mana pendidikan ini, ke arah mana anak-anak ini akan menemui hidupnya kelak. Sekolah yang enggan melakukan perubahan atau masih dengan menerapkan metode-metode lama yang sudah tidak kehendaki oleh anak-anak, yang sudah tidak menarik lagi, sebaiknya harus ditinggalkan dan harus berani keluar untuk menyongsong bentuk-bentuk atau pelayanan pendidikan secara lebih humanis bagi anak-anak. Sudah tidak menjadi barang baru lagi bahwa ada sebutan kurikulum merdeka, namun merdeka yang bagaimana? Merdeka bukan dalam arti kepatuhan terhadap praktik-praktik kungkungan antara penguasa dan juga bawahan, tetapi bagaimana anak bisa keluar dan bisa menyuarakan kebaikan, berani mempertahankan pendapatnya, berani terlibat, dan akhirnya di suatu saat nanti anak akan menjadi embrio perubahan untuk tatanan, untuk bumi, untuk semesta agar lebih baik dan menjadi jaminan keselamatan bagi semua orang, bagi semesta ini. Sekian dulu dari Republik Anak Kenalan TV. Sampai berjumpa dalam video selanjutnya. Terima kasih, salam sehat semuanya teman-teman.